Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan ya pembahasan tentang materi kita berikutnya, yaitu isim mausul ya, atau al-ismul mausul. Jadi isim mausul itu artinya adalah kata penghubung ya. Jadi sama seperti dalam bahasa Indonesia ada kata penghubung, ada dan, atau, tetapi, dan seterusnya ya. Begitu juga di dalam bahasa Arab. Nah, bedanya adalah kalau di dalam bahasa Arab cuma ada satu kata penghubung ya, yaitu kata allazi ya. Jadi allazi itu artinya adalah yang ya, kalau di dalam bahasa Indonesia. Nah, sama seperti ada contoh kata ya di ayat ya di dalam buku materi itu yang digarisbawahi, yaitu kata allazi. Jadi memang cuma ada kata allazi sebagai kata penghubung ya di dalam bahasa Arab. Nah, dan peruntukan ya atau fungsinya pun agak berbeda ya, karena jadi kalau menurut kaidah dalam bahasa Arab ya, isim mausul itu fungsinya atau gunanya adalah untuk menghubungkan dua kalimat ya. Jadi bukan menghubungkan kata ya, tapi menghubungkan kalimat. Jadi ada dua kalimat kemudian mau kita gabungkan menjadi satu. Nah, itu butuh isim mausul ya, butuh kata penghubung untuk menggabungkan dua kalimat tersebut. Walaupun ya ini menurut kaidah ya, walaupun dalam komunikasi atau percakapan keseharian ya fungsinya sama ya, sama seperti dalam bahasa Indonesia. Jadi kata yang itu bisa digunakan untuk ya menjelaskan atau bahkan menghubungkan juga antar kata ya, bukan cuma kalimat. Nah, ini tadi saya jelaskan soal idealnya ya. Jadi fungsi sebenarnya dari isim mausul atau kata penghubung di dalam bahasa Arab itu adalah menghubungkan dua kalimat ya, bukan menghubungkan dua kata. Nah, sebagai contoh ya, jadi di sini ada saya tuliskan kalimat pertama ya. Jadi kalimat pertama adalah ja'at thalibu. Jadi telah datang seorang siswa atau pelajar ya. Ini satu kalimat sudah lengkap ya di dalam bahasa Arab. Nah, kemudian ada kalimat kedua. Jadi kalimat keduanya itu adalah at-thalibu yadrusul lughatul arabiyyah. Jadi ada seorang pelajar yang sedang belajar tentang bahasa Arab. Nah, ini dua kalimat ya, ja'at thalibu, kemudian yang kedua at-thalibu yadrusul lughatul arabiyyah. Nah, ini saya mau menggabungkan ya dua kalimat ini menjadi satu kalimat dengan bantuan isim mausul ya atau kata penghubung. Nah, sehingga kalimat setelah digabungan itu menjadi ini ya. Jadi ja'at thalibu allazi yadrusul lughatul arabiyyah. Jadi telah datang seorang pelajar yang sedang belajar bahasa Arab. Nah, ini kalimat ketiga ya. Jadi kalimat yang penggabungan antara kalimat ke satu dan kalimat kedua dengan bantuan isim mausul ya. Nah, isim mausulnya itu adalah kata allazi. Itu ya. Jadi ini fungsi ideal ya. Saya ulang. Jadi menggabungkan dua kalimat ya di dalam bahasa Arab itu menggunakan alat bantu atau kata bantu atau kata penghubung. Katanya yaitu kata allazi. Oke, ja'at thalibul ladzi yadrusul lughatul arabiyyah. Jadi telah datang seorang pelajar yang sedang belajar bahasa Arab. Oke. Sama seperti halnya pembahasan kita sebelumnya ya tentang isim isyarah ya, kata penunjuk. Di mana isim isyarah itu ada beberapa bentuk ya, tergantung apa yang akan kita tunjuk atau benda apa yang kita tunjuk. Apakah dia berjenis muzakkar atau dia muannas ya? Apakah dia bentuknya itu mufrad, musanna atau jamak ya? Sama seperti isim isyarah, isim mausul pun demikian ya. Jadi yang mau kita hubungkan itu sesuatu yang muzakkar atau muannas ya. Apakah dia bentuknya mufrad, musanna atau jamak? Maka isim isyarahnya juga akan berubah bentuknya menyesuaikan dengan jenis atau bentuk isim tadi ya. Nah, ini jadi allazi itu adalah untuk sesuatu yang muzakkar ya. Jadi isim mausul untuk bentuk yang muzakkar ya.
Nah, mana bentuk muzakkar yang dimaksud? Bentuk muzakkar yang dimaksud adalah kata at-thalibu. Jadi pelajar ya atau siswa. Jadi at-thalibu itu adalah muzakkar, maka menggunakan isim mausulnya juga bentuk yang muzakkar, yaitu kata allazi. Oke. Dan at-thalibu ini bentuknya adalah mufrad ya. Jadi satu orang ya. Jadi satu orang siswa atau satu orang pelajar. Nah, ini allazi peruntukannya adalah sesuatu yang muzakkar dan dia bentuknya adalah mufrad. Nah, ketika yang mau kita gabungkan ya, itu ada bentuknya adalah musanna, maka isim mausulnya juga berubah menyesuaikan menjadi untuk bentuk yang musanna. Nah, ini di baris kedua ada contoh bentuk yang musanna ya. Jadi kalau at-thalibu ini adalah mufrad ya, muzakkar dan dia adalah mufrad atau tunggal. Kemudian di kalimat kedua ini ada kata at-thalibani ya. Jadi at-thalibani ini adalah bentuk musanna dari at-thalibu. Jadi at-thalibu, at-thalibani, kemudian at-tullabu. Ya, ini at-tullabu adalah bentuk jamak ya dari thalibun. Jadi mufrad, musanna, kemudian jamak. Nah, ini ketiganya ini adalah bentuk yang muzakkar. Jadi thalibun, thalibani, tullabun ya. Mufrad, musanna, jamak ya. Ketiganya ini adalah bentuk isim yang muzakkar. Nah, sementara isim mausulnya itu untuk yang mufrad itu menggunakan kata allazi, ketika yang kita hubungkan itu adalah bentuk yang musanna, maka isim mausulnya berubah menjadi allazani. Ya, jadi tidak lagi allazi melainkan allazani. Jadi allazani ini untuk sesuatu yang mufrad yang muzakkar dan dia bentuknya adalah musanna. Jadi at-thalibu allazi, at-thalibani allazani ya. Jadi karena musanna maka isi mausulnya juga berubah menjadi untuk bentuk yang musanna. Ini ya. Jadi ja'at thalibul lazi, kemudian yang kedua ja'at thalibanil lazani. Ya, musanna isi mausulnya juga musanna. Nah, kemudian yang ketiga ada bentuk jamak ya, ja'at tullabu. Ini berarti para siswa ya atau para pelajar. Nah, isim mausul yang digunakan adalah kata allazina. Oke ya. Jadi allazina itu untuk yang muzakkar, kemudian untuk bentuk yang jamak ya. Jadi karena at-tullabu itu adalah bentuknya jamak, maka isim mausulnya juga menggunakan isim mausul untuk bentuk yang jamak. Oke ya, ini ketiganya untuk muzakkar ya. Jadi allazi untuk mufrad, allazani untuk musanna, allazina untuk bentuk yang muzakkar, yang jamak ya. Jadi at-thalibu, at-thalibani, kemudian tullab. Dan ketiganya ini adalah bentuk muzakkar. Nah, itu perubahannya ya, perubahan bentuk isim mausul menyesuaikan objek yang kita maksud ya, apakah dia muzakkar atau apakah dia mufrad, apakah dia musanna atau dia jamak. Dan ketiganya ini adalah muzakkar ya. Nah, kemudian kalau untuk bentuk yang muannas juga sama ya. Jadi muannas, apakah muannas itu nanti mufrad, musanna atau jamak. Nah, ini di sebelah sini ada contoh kalimat ya, kalimat yang sama ya, cuma bentuknya adalah untuk bentuk yang muannas. Oke, jadi yang ini muzakkar ya. Kemudian yang ini muannas ya. Oke, jadi bentuk muannasnya adalah at-thalibu ini muzakkar, kalau muannasnya adalah at-thalibatu. At-thalibatu. Jadi at-thalibatu itu artinya pelajar perempuan ya atau siswi. Jadi kalimatnya dia berubah menjadi ja'atit thalibatu. Kemudian isi mausulnya juga berubah menjadi allati. Oke, jadi ja'atit thalibatul lati ya. Jadi allati ini isim mausul untuk bentuk yang muannas dan dia mufrad ya. Jadi satu orang siswi. Nah, kemudian kalau untuk bentuk yang musanna, jadi at-thalibatu itu mufrad, at-thalibatani ini adalah bentuk musanna. Ya, jadi artinya adalah dua orang siswi. Nah, sehingga kalimatnya berubah menjadi ja'atit thalibatani. Kemudian isi mausulnya juga berubah menjadi allatani ya.
Jadi allati, allatani, ini untuk yang muannas dan musanna. Nah, kemudian yang ketiga at-thalibatu ya. Ini bentuk jamaknya ya. Jamak muannas salim. Jadi at-thalibatu, at-thalibatani, kemudian at-thalibatu. Ini bentuk jamaknya ya. Dari kata at-thalibatu. Dan isim mausulnya juga berubah ya menjadi kata allati ya. Atau sebenarnya ada dua pilihan ya. Jadi ada allati kemudian ada allai ya. Ada dua isim mausul ya, ada dua bentuk untuk muannas dan jamak ya. Oke, saya tuliskan di sini salah satu ya. Jadi allati. Oke. Jadi ja'atit thalibatul lati yadrusna al-lughatul arabiyyah. Nah, jadi berubah juga bentuknya ya. Jadi allati, allatani, allati. Kalau muzakkar tadi allazi, allazani, allazina. Ya, jadi mufrad, musanna, jamak berubah atau berbeda bentuknya. Kemudian muzakkar, muannas juga berbeda atau berubah bentuknya. Oke, itu ya penjelasan tentang isim mausul. Nah, sehingga di tabel bawah ini saya tuliskan jadi muzakkar, kemudian ini muannas. Ini mufrad, musanna, kemudian jamak. Jadi mufrad musanna jamak untuk muzakkar itu adalah allazi, allazani, allazina. Kemudian untuk muannasnya allati, allatani, allati. Nah, ini ada 6 bentuk ya isim mausul untuk muzakkar dan muannas ya. Kemudian untuk bentuk mufrad, musanna dan jamak. Jadi muzakkar 3 ya, mufrad, musanna, jamak, kemudian muannasnya juga 3 ya. Mufrad, musanna, jamak. Allazi, allazani, allazina, allati, allatani, allati ya. Dan atau allai ya. Jadi ada dua pilihan. Oke ya. Jadi boleh kita gunakan salah satu, apakah itu allati atau allai. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi perubahan atau bentuk-bentuk isim mausul berdasarkan atau tergantung pada objek ya atau isim yang akan kita hubungkan. Apakah dia muzakkar atau dia muannas? Apakah mufrad, musanna atau jamak? Oke ya. Dan kemudian juga saya tambahkan sedikit ya. Di sini ada kata kerja ya. Jadi ada kata kerja. Kata kerjanya itu yaitu yadrusu ya. Jadi yadrusu itu artinya belajar atau mempelajari. Jadi bahwa, dan ini artinya bagian dari fiil ya atau kata kerja tadi. Dan ternyata bukan cuma isim isyarah dan isim mausul ya yang dia berubah menyesuaikan apakah untuk muzakkar atau muannas, apakah untuk mufrad, musanna atau jamak, melainkan kata kerja ya. Nanti akan kita bahas detail ya, akan saya jelaskan bahwa ternyata kata kerjanya juga ikut berubah nih ya. Yaitu kata kerja untuk muzakkar, kemudian untuk muannas ini berubah ya. Jadi ternyata bukan isim mausulnya aja yang berubah, tapi kata kerjanya juga ikut berubah menyesuaikan dengan apakah ini muzakkar atau muannas. Jadi seperti contoh untuk muzakkar dan dia adalah mufrad ya. Jadi ja'at thalibul ladzi yadrusu. Ja'atit thalibanil ladzani yadrusani. Ja'at tullabul ladzina yadrusuna. Nah, ini jadi kata kerjanya juga berubah menyesuaikan. Sama juga dengan yang bentuk muannas ya. Jadi ja'atit thalibatul lati tadrusu ya. Ja'atit thalibatani latani tadrusani. Kemudian ja'atit thalibatul lati yadrusna ya, dan seterusnya. Jadi itu makanya yang agak sulitnya ya di dalam bahasa Arab itu bahwa ternyata isim isyarah, isim mausul, kemudian nanti domir, kemudian juga fiil ya, itu bentuknya itu berubah dan selalu menyesuaikan apakah ini untuk muzakkar atau untuk muannas, apakah untuk mufrad, musanna atau jamak. Oke, mungkin itu ya penjelasan dari saya tentang isim mausul ya. Dan saya ulang sekali lagi, ini adalah peruntukan ya atau
atau pemanfaatan yang tepat menurut kaidah ya. Jadi menghubungkan dua kalimat, bukan menghubungkan antar kata. Walaupun pada prakteknya dalam percakapan sehari-hari ya, ya isi mausul juga digunakan sama seperti kata penghubung di dalam bahasa Indonesia ya. Jadi ada juga dia menjelaskan sesuatu ya, kegunaannya, ada juga dia menghubungkan antar kata di dalam bahasa Arab ya. Jadi kalau peruntukan kesehariannya sama, cuma manfaat sesungguhnya atau fungsi idealnya adalah tadi menghubungkan dua kalimat ya, kalimat pertama, kedua, kemudian dihubungkan dengan bantuan isim mausul. Oke, mungkin itu ya penjelasan dari saya. Jadi teman-teman nanti kalau ada pertanyaan yang muncul silakan disampaikan saja di kolom komen ya, atau di ya media lain juga boleh, silakan ya. Oke, saya akhiri.